Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelapo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Kristus, kebangkitan-Mu memberi hidup baru, sehingga kami, tubuh kami telah mati oleh dosa, dan kami dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui kemenangan-Mu, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kami. Saat ini kami akan terus memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, sehingga kami terus mengerti, memahami, dan terus disingkapkan melalui firman-Mu dalam hidup kami, kerja karya dan tanggung jawab kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Demikian firman Tuhan. Dikatakan kepada kita semua adalah berbahagia jika kita melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelapo Sukacita, dari bacaan kita saat ini saya memberi tema kenali juru selamatmu. Kenali juru selamatmu. Pemirsa channel Kelapo Sukacita, ketika dua orang yang berjalan ke Emmaus ini sedang bercakap-cakap dalam perjalanan mereka yang dikatakan dalam ayat 13 kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Sebab dikatakan di ayatnya yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sesuatu yang menghalangi mata mereka bukan berarti bahwa membuat mata mereka rabun, sehingga mereka tidak dengan jelas melihat Yesus itu, atau tidak dengan jelas mereka mengenali Yesus. Tetapi sesuatu yang dikatakan pada ayat 16 menghalangi mata mereka, itu berarti bahwa ada sesuatu yang membuat mereka tidak dapat mengenal Yesus yang selama ini sudah bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan secara fisiknya saja, tetapi bahwa sebuah keyakinan dalam diri mereka bahwa apa yang Yesus sampaikan di waktu masih bersama dengan para murid itu tidak mereka ingat, dan secara akal mereka adalah sebuah ketidakmungkin yang terjadi dengan kebangkitan yang dikisahkan oleh orang-orang atau oleh para perempuan dan beberapa yang sudah Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Pemirsa channel Kelapo Sukacita, bacaan kita di saat ini melalui dua orang yang berjalan ke Emmaus yang dikatakan adalah murid Yesus ini. Ketika mereka tidak dapat mengenal Yesus, oleh sebab di ayat yang ke-16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, itu artinya bahwa ada ketidakpercayaan yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat sosok yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus. Ada sebuah keraguan yang membuat mereka tidak yakin terhadap apa yang sudah pernah Yesus sampaikan waktu Yesus belum mengalami penyiksaan, bahkan sampai pada kematiannya. Ada sesuatu yang tidak mereka tangkap secara baik ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, sehingga hal itu yang menghalangi mata hati mereka untuk dapat mempercayai sebuah kenyataan yang mana Yesus sudah menyatakan dirinya kepada perempuan-perempuan, dan mereka sudah menyampaikan kepada para murid tentang apa yang sudah terjadi, dan itu masih menjadi sesuatu yang belum mereka yakini secara pasti. Inilah yang membuat mereka tidak
dapat mengenali juru selamat mereka. Nah, pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kenal Yesus bukan hanya dengar cerita-cerita tentang Yesus. Kenali Yesus itu bukan berarti bahwa kita tahu secara persis matanya bentuknya seperti apa, rambutnya warnanya apa, tingginya seperti apa, warna kulitnya apa, atau tinggalnya di mana, lalu membuat kita bisa mengenal, kita diketahui mengenal seseorang. Itu hanya ciri-ciri fisik yang mungkin sebagai tanda bahwa kita bisa kenal orang tersebut. Tetapi kalau itu halnya berkaitan dengan Yesus, maka itu bukan berkaitan secara fisik, tetapi bagaimana hati kita itu benar-benar mengenalnya, mengetahui tentang Dia dalam hubungan kita dengan Yesus. Itu berarti bahwa ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Yesus, kita percaya bahwa Dia akan memberikan itu bagi kita. Itu berarti tandanya kita mengenal Dia. Kita tidak mungkin meminta sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Itu tandanya kita tidak tahu malu. Tetapi kalau kita kenal, tentu kita dengan secara bebas memintanya. Caranya seperti apa, itu setiap orang dengan cara dia berdoa. Tetapi bahwa karena dia mengenal, maka dia meminta sesuatu kepada yang dia kenal. Nah, begitulah cara kita mengenal Yesus. Yang tadi tema kita hari ini, kenali juru selamatmu. Kita diingatkan melalui dua orang yang berjalan ke Emmaus. Kedekatan mereka dengan Yesus, hidup mereka bersama dengan Yesus sebelum Yesus mati dan bangkit, itu tidak lalu membuat mereka mengenal Yesus dengan iman mereka. Karena apa semua yang disampaikan oleh Yesus, itu mereka menjadi lupa. Dan akhirnya mereka bermuka muram ketika Yesus bertanya kepada dua orang ini, karena mereka merasa bahwa hanya Dia atau Yesus ini saja yang tidak mereka kenali itu, yang tidak tahu cerita yang sedang beredar saat ini, yang sedang viral saat ini tentang Yesus yang hilang atau Yesus yang sudah bangkit itu. Oleh sebab itu, kita diingatkan hari ini, kenali juru selamatmu. Cara kita mengenal Dia adalah kita membangun hidup dengannya, kita membaca firman-Nya. Dari situ kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dan dari kita mengenal Dia, kita tahu tentang Dia, kita mengerti, kita memahami siapa ataupun Tuhan yang kita sembah itu, yang sudah menyelamatkan kita. Maka kita percaya bahwa apa saja yang kita minta, apa saja yang menjadi pergumulan hidup kita, Tuhan akan menolong. Dia akan mendengar kita. Dia akan senantiasa menopang kita di berbagai perjalanan hidup, dan bahkan pula dalam setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Hanya perlu kenali juru selamatmu, supaya dengan demikian ketika kita kenal, kita minta, kita kenal, kita tahu Dia, kita kenal, kita tahu apa menjadi rencananya bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman di hari ini. Biarlah roh-Mu senantiasa bergelora dalam hidup kami untuk semakin ada dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat yang sudah mengalahkan maut dan telah menebus dosa kami. Biarlah kami terus juga berjalan dalam pengenalan kami akan Tuhan, sehingga kami tidak ragu-ragu akan setiap kuasa dan janji-janji-Mu yang senantiasa berlaku atas kehidupan kami, kerja kami, karya kami, tanggung jawab kami, dan bahkan masa depan kami. Terpuji nama-Mu Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.